Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama KKYT Official. Nah, dari 7 presiden Indonesia ya, mayoritas kenapa ke orang Jawa? Mulai dari Pak Soekarno sampai Pak Jokowi, dari 7 presiden Indonesia yang memimpin Indonesia saat merdeka sampai saat ini, kenapa mayoritas orang Jawa? Dan apakah suku selain Jawa itu bisa menjadi presiden di Indonesia dan memimpin Republik Indonesia ini? Oke, kita simak dengan santuy, dengan jangan lupa untuk ngopi lor ya. Mantap. Nah, menurut saya bisa banget memimpin Indonesia asal ada yang mendukung ya. Kalau memang merasa mampu dan memiliki kualitas, terus juga pamor, kenapa tidak mencalonkan diri kan? Semua masyarakat Indonesia itu memiliki kesempatan ya, yang sama tentunya. Selama itu WNI, warga negara Indonesia, itu bisa banget menjadi presiden. Dari 7 presiden Indonesia, mayoritas orang Jawa. Loh, kan Pak B.J. Habibie orang Sulawesi, orang Parepare. Kalau menurut silsilah ibunya, Bapak B.J. Habibie itu keturunan Jawa, asal Yogyakarta. Itu pun Pak B.J. Habibie ya menjadi presiden Indonesia itu pun karena menggantikan Pak Harto yang mengundurkan diri jadi presiden. Otomatis wakilnya diangkat menjadi presiden. Nah, Pak B.J. Habibie itu tidak terpilih secara parlemen ataupun pemilihan secara langsung atau demokratis ya. Faktor agama juga menentukan bisa jadinya presiden di Indonesia. Ya, menurut saya kurang relevan, tapi juga masuk akal juga, karena masyarakat di Indonesia mayoritas itu 85% itu beragama Islam atau mayoritas 85% itu Muslim ya. Kalau soal ramalan ya sebetulnya kurang tepat ya. Bisa iya, bisa tidak. Tetapi ya banyak kecocokannya kan gitu. Bahkan ada anggapan nama presiden itu harus diakhiri vokal O atau diakhiri huruf O. Apakah betul? Ini kayaknya nggak relevan ya kalau harus O ya. Soalnya dari Bapak Presiden pertama sampai ke-7 itu cuma berapa yang memakai belakangan O ya. Kita sebut kalau Pak B.J. Habibie nggak ada O ya, terakhiran. Terus Bapak Abdurrahman Wahid, terus Ibu Megawati nggak ada akhiran O ya. Jadi kurang relevan kalau harus belakang atau nama belakang itu harus huruf O. Nah, ini yang sangat relevan ataupun faktor selanjutnya yang sangat mungkin masuk akal sekali ya. Kenapa? Ya karena mayoritas penduduk Indonesia itu, masyarakat Indonesia itu 45% itu orang Jawa. Hampir separuh penduduk Indonesia itu orang Jawa, 45% loh ya. Hampir separuh masyarakat Indonesia ini orang Jawa. Hal ini karena apa? Ya, karena faktor antropologi ya, masyarakat Indonesia yang sangat berorientasi kesukuan. Ya tentunya gini ya, saya orang Jawa, kalau ada pemilihan presiden ya harus memilih orang Jawa. Ya dogma seperti itulah yang ada di masyarakat di Indonesia. Itu khususnya di Jawa ya, harus memilih sukunya atau agamanya. Tapi aku wong Jawa kudu milih wong Jawa. Aku wong Jawa harus memilih orang Jawa, seperti itu. Dan 56,10% itu penduduk Indonesia itu tinggal di Pulau Jawa. Mau dari suku Sunda ataupun dari Jawa sendiri, itu mayoritas dari 56,10% itu menduduki di ibu kota negara Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Itu mendominasi 56,10%. Dan suku Jawa itu hampir ada di setiap provinsi di Indonesia ya. Dan suku Jawa itu penutur bahasa Jawa mencapai 84,3 juta penutur bahasa Jawa di dunia, bukan cuma di Indonesia. Di Malaysia, di Singapura, di Indonesia sendiri, dan di negara lain, contohnya seperti Suriname. Terus kalau dunia baru itu masyarakatnya itu juga mayoritas juga Jawa, ataupun di sana itu banyak orang Jawa. Dan menurut saya itu boleh dari suku manapun, suku yang ada di Indonesia ini bisa menjadi presiden di Indonesia ya. Yang penting tidak mementingkan golongan tertentu, tidak mementingkan golongan tersendiri ya. Tidak membeda-bedakan suku, ras, agama, budaya. Ya tentunya tidak masalah ya siapa presidennya, dari suku mana. Kalau dia mampu ya
boleh-boleh saja menjadi presiden Indonesia kan seperti itu. Dan menurut saya semua warga Indonesia itu berhak menjadi pemimpin negara ini. Ya, asal dia mampu dan melakukan pemerataan yang adil, pembangunan yang merata ke seluruh pelosok di Indonesia. Boleh-boleh saja, kita nggak masalah siapa dari suku mana yang bisa memimpin Republik Indonesia ini. Yang contohnya tertera di sila kelima Pancasila, yaitu keadilan seluruh rakyat Indonesia ya. Jadi bisa memimpin adil dan makmur dan sejahtera seperti itu. Semua golongan, semua suku, semua ras yang ada di Indonesia, yang tentunya warga negara Indonesia itu berhak ataupun bisa menjadi presiden Indonesia kalau mampu ataupun bisa dicalonkan, bisa memenangkan pemilihan di pemilihan pemilu. Jadi kita di sini tidak mengunggulkan suku Jawa, akan tetapi fakta kalau presiden Indonesia dari pertama sampai ke-7 ini, dari Pak Soekarno sampai Pak Jokowi, mayoritas orang Jawa, bahkan juga ada keturunan Jawa. Dan mungkin dari kemerdekaan sampai 100 tahun mungkin juga berubah ya sistem seperti ini, ataupun bisa jadi suku lain bisa menjadi presiden di Indonesia, itu mungkin saja terjadi. Pokoknya siapapun yang menjadi presiden di Indonesia ini, yang penting bisa membangun di Indonesia ini agar sejahtera, maju, dan bisa membangun negara Republik Indonesia dengan aman, damai, dan sentosa ya. Tentunya tidak ada pertikaian antar suku, antar ras, antar agama. Jadi kita di Indonesia ini adalah bangsa yang satu, bangsa yang besar. Tidak ada bangsa di negara lain itu seperti bangsa Indonesia. Berbeda-beda suku, berbeda-beda agama, berbeda-beda ras, itu di Indonesia menjadi satu, menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Di negara Timur Tengah, di negara Eropa nggak ada seperti di Indonesia. Pesan saya, jaga persatuan di Indonesia ini. Sebentar lagi kita mendekati pemilu 2024. Kita pilih presiden sesuai hati nurani kita masing-masing. Jangan terprovokasi oleh berita hoak, jangan terprovokasi oleh berita-berita yang tidak benar untuk memecah belah bangsa ini. Apalagi kita sampai tukaran ataupun kita sampai bertengkar sesama tetangga kita ya, karena beda pilihan. Itu jangan sampai. Pokoknya kita jangan sampai terpecah belah oleh berita-berita hoak ataupun media-media yang tidak bertanggung jawab untuk memecah belah bangsa ini. Kita jaga persatuan Indonesia ini agar Indonesia ini tambah jaya. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.